Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membahas mengenai gerak linier, variasi metode untuk menghasilkan gerak linier pada suatu silinder. Kemarin saya sudah bahas bahwa silinder itu dia dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan aktuasinya ya, cara bergeraknya. Nah, yang pertama itu adalah linier. Yang kedua adalah berputar, rotary ya. Rotary, yang ketiga adalah semi rotary. Yang kita bahas hari ini adalah yang gerakan linier pada silinder. Gerak linier pada silinder. Nah, macam-macam peletakan silinder ya, macam-macam silinder yang bergerak linier ini bisa diletakkan. Yang pertama adalah secara vertikal. Seperti ini ya. Di sini ada gaya ya. Jadi ada gaya, ini misalkan silinder saya letakkan seperti ini ya, ini seperti ini ya, ini yang posisi bawah ya, posisi bawahnya. Nah, ini gerakannya ke atas, kemudian yang ke bawah itu adalah gaya berat dari benda yang di atas. Sehingga ya, gaya silindernya adalah sama dengan gaya berat benda tersebut. Nah, yang kedua, ketika silinder diletakkan secara datar, secara horizontal. Nah, karena benda ini bersinggungan dengan permukaan datar ya. Di sini kita tidak bisa mengabaikan frictionnya atau gaya geseknya, gaya gesek antara benda dengan permukaan. Sehingga ya, ketika bendanya didorong oleh gaya silinder sebesar F ke arah kanan, maka secara berlawanan akan bekerja gaya gesek antara benda dengan bidang datar ini. Kemudian gaya silindernya itu akan sebanding dengan gaya berat suatu benda dikalikan dengan mu. Mu itu adalah koefisien gesekan. Nah, yang ketiga di sini adalah ketika silinder diletakkan secara miring. Ketika silinder diletakkan secara miring, maka di sini akan ada sudut ya, ada sudut antara piston ya, ada sudut miring piston ini ya terhadap bidang datar, atau terhadap, kalau tidak ada bantalan, maka terhadap bidang datarnya. Nah, kalau di sini dia menggunakan biring ya. Ini saya panjangkan ke sini, biringnya saya panjangkan ke sini. Jadi segitiganya kalau kita besarkan, kalau kita perjelas akan seperti ini ya. Nah, ini adalah alfa. Alfa ini adalah sudut yang dibentuk antara silinder dengan load beban. Gaya beban, karena gaya beban selalu di pusat ya, gitu. Sehingga gaya bebannya selalu menuju ke bawah. Kemudian ini adalah biring. Biring itu adalah bantalan. Ketika ada bantalan di sini ya, maka di sini bantalannya karena miring juga ya, mengikuti arah pistonnya. Nah, sehingga saya gambarkan gaya biringnya sebagai seperti ini. Kemudian kalau ditanya gaya silinder itu bagaimana? Gaya silinder ya. Gaya silinder itu bagaimana? Anda ingat sin alfa sama dengan apa? Cos alfa sama dengan apa? Sin itu adalah apa? Sin itu depan ya, depannya ini ya, dibagi dengan samping, sin alfa ya. Depannya itu adalah F biring dibagi dengan
F beban, F load. Nah, cos alpha itu adalah yang nyepit, yang kecepit ini ya. Berarti F silinder dibagi dengan F load atau beban. Nah, kalau kita tuliskan, kalau Anda mau mencari, karena beban pasti sudah diketahui, sehingga F bearing ya, F bearing dari sini ya, F bearing itu adalah sin alpha dikali dengan F load, gaya bebannya. Kemudian F silindernya adalah cos alpha dikali dengan F load, gitu ya. Oke, itu tadi peletakan silinder bisa diletakkan secara vertikal, bisa diletakkan ya. Yang pertama adalah vertikal ya. Vertikal, jadi ketika vertikal F sama dengan W ya. Yang kedua, F silindernya maksudnya ya. Ketika diletakkan secara horizontal, maka ada gaya gesek, berarti F silindernya adalah sama dengan mu dikalikan dengan W ya. Mu di sini adalah gaya geseknya. Yang ketiga, ketika diletakkan secara incline atau miring, inklinasi ada kemiringan, berarti F silindernya sama dengan cos alpha dikalikan dengan gaya beban. Gitu. Di sini sudah ada beberapa contoh soal dan pembahasannya. Anda bisa mencoba ya untuk mengerjakan. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, ini di sini diketahui suatu benda diletakkan secara horizontal ya, secara horizontal. Kemudian yang di sini ya, yang di sini itu adalah mu dikalikan W. Mu dikalikan W itu adalah gaya geseknya. Kemudian karena silindernya bergerak ke sana ya, maka gaya geseknya itu selalu berlawanan arah. Ya, ini silindernya bergerak ke sana. Ya, maka gaya geseknya selalu berlawanan arah, sehingga gayanya silinder adalah sama dengan mu dikalikan W. Ya. Nah, kalau ini kan dia extend, mengembang ya, atau mengembang. Nah, kalau retract bagaimana atau mengempis? Nah, ketika mengempis ya, jadi ketika mengempis, saya gambarkan seperti ini ya. Kemudian ada benda di sini, gerakannya itu adalah ke sini. Nah, ya, maka gaya geseknya bagaimana? Gaya geseknya selalu berlawanan arah. Nah, gaya geseknya ini F silindernya, ya ini adalah gaya geseknya. Geseknya berarti mu dikalikan omega, sama F sama dengan mu dikalikan omega. Tapi yang di sini yang bekerja adalah piston yang di sini. Kalau yang ini yang bekerja adalah piston yang sebelah sini. Gitu ya. Jadi ini ditanyakan, ada pertanyaan di sini. Saya lihat dulu pertanyaannya. Tentukanlah gaya silinder yang digunakan untuk memindahkan barang sebesar 6.000 Newton secara horizontal pada suatu permukaan, gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah tentukanlah gaya silinder F silinder untuk memindahkan load atau beban sebesar 6.000 Newton pada suatu bidang horizontal. Nah, F silinder berarti sama dengan ini ya, mu dikalikan omega. Nah, gaya geseknya sendiri adalah 0,14 ya. 0,14.
14. Berarti 0,14 dikalikan 6000, jawabannya adalah 840 Newton. Yang kedua, contoh yang miring sekarang ya. Jadi suatu silinder diletakkan secara miring ya, kemudian diangkat ya ke atas. Ya, silinder ini digunakan untuk mengangkat beban sebesar 6000 Newton ke atas ya, sepanjang sudut 30 derajat. Jadi sudutnya yang ini ya, sudut antara bidang datar dengan miringnya itu adalah, dengan pistonnya itu adalah 30. Kemudian sudut yang dibentuk antara silinder ya, saya gambarkan. Sudut yang dibentuk antara silinder, ini silinder dengan load beban ya, itu adalah 60 derajat. Kemudian miringnya ya, miringnya di sini, gaya miringnya ini ya, sehingga gambarnya seperti ini ya. Ini berarti yang ditanyakan di sini adalah gaya silindernya. Gaya silinder adalah apa? Gaya silinder adalah cos alfa dikalikan dengan cos alfa dikalikan dengan F load. Anda mau mencari ini kan ya? Berarti sudut yang ini, ingat yang nyepit itu adalah cos ya. Jadi misalkan ada sudut seperti ini, nah yang nyepit itu adalah cos. Cos alfa itu sama dengan ini dibagi dengan ini. Begitu ya. Jadi cos 60 dikalikan bebannya 6000 Newton, berarti sama dengan setengah dikali dengan 6000. Jadi jawabannya adalah 3000 Newton. Oke. Yang selanjutnya di sini ada bearing. Di sini ada piston. Di sini ada piston ya. Piston ini diletakkan secara vertikal. Oke. Piston ini digunakan untuk mengangkat beban sebesar 6000 Newton upward ke atas ya. Tentukanlah gaya yang digunakan untuk memindahkan beban dengan kecepatan konstan sebesar 1,75 meter per sekon. Yang kedua adalah dengan percepatan dari 0 sampai 1,75 pada waktu 0,5 sekon. Ya. Jadi, yang pertama adalah yang ditanyakan adalah berapakah gaya yang digunakan untuk menggerakkan beban ya sebesar 6000 Newton dengan kecepatan konstan ya. Kecepatan konstan berarti langsung aja Anda cari gaya silindernya seperti biasa ya. F sama dengan M kali A ya. F silinder. Saya tuliskan lagi ya. Jadi di sini ya, F itu kalau gayanya konstan, F sama dengan M kali A ya, dengan konstan velocity. Nah, A itu sama, A-nya itu adalah percepatan gravitasinya ya, sehingga Anda bisa masukkan ya, atau sama dengan W ya, gaya angkatnya, berarti 6000 Newton. Yang kedua, jika dengan akselerasi ada percepatan. Nah, percepatan itu apa sih? Percepatan itu adalah delta V dibagi dengan delta T. Delta V-nya adalah dari 1,75 dikurangi 0, delta T-nya adalah dari
0,5 selama 0,5. Jadi di sini kita dapatkan nilai percepatannya, kita masukkan FA, gaya angkatnya ya, gaya akselerasinya, M dikalikan A, ya. Jadi ini ya, saya terangkan di sini, F sama dengan M dikalikan A. Ingat, W itu sama dengan M dikalikan G. Karena di sini dia bekerja sebagai ada gaya gravitasinya ya. Beban selalu ke bawah ini ya, karena diletakkan secara vertikal sehingga harus ada komponen gravitasi. Nah, sehingga M-nya bisa saya ganti, M sama dengan W dibagi dengan G. Sama dengan W dibagi dengan G dikalikan A. W-nya apa? W-nya itu adalah 6.000 dibagi dengan 9,81 dikali dengan A. A-nya itu adalah 3,5. Nah, jawabannya ini. Kemudian, ini ya. The cylinder force required is equal to the sum of weight and acceleration force. Jadi, ya, kalau di sini kalau di sini yang ditanyakan adalah gaya ya, gaya totalnya ya. Gaya total ketika silinder itu harus percepat gerakannya dari 0 sampai 1,75, maka di sini ada yang namanya gaya akselerasi. Gaya akselerasi tadi ini. Kemudian gaya totalnya apa? Gaya total dari silinder itu adalah yang tadi ya, 6.000 ya ini. Kemudian ditambah dengan gaya percepatannya, hasilnya adalah ini ya. Tuh. Kemudian selanjutnya ini ada seperti ini ya. Jadi di sini ada yang ditaruh secara vertikal seperti ini ya. Jadi pertanyaannya adalah sebuah benda 1000 Newton itu harus diturunkan ya, diturunkan ke bawah secara horizontal, secara vertikal. Nah, silinder ini memiliki diameter pistonnya sebesar 75 mm, kemudian gaya diameter rootnya adalah 50 mm. Yang ditanyakan adalah perlambatan gaya perlambatannya ya, dari 1000 meter per menit sampai stop ya, selama 0,5 sekon. Tentukanlah required pressure in the rod on of the cylinder during deceleration. Anda diminta untuk menentukan tekanan. Determine the required pressure. Tekanan yang dibutuhkan rod batang piston ya, of cylinder ketika deselerasi perlambatan ya. Jadi percepatannya nilainya negatif. Oke, kita lihat ya di sini. Jadi benda ini harus diturunkan ke bawah sebesar 1000 Newton ya. Kemudian di sini deselerasinya adalah dari apa tadi? Deselerasinya adalah dari 1000 meter per menit menjadi stop pada waktu 0,5 sekon. 100 meter per menit itu kan satuan dari apa? 100 meter per sekon. 100 meter per menit. Ya, 100 meter per menit ini bisa kita ganti. Ini kan satuan kecepatannya. Ini sebenarnya adalah satuan kecepatan. Jadi gini loh. Percepatan itulah delta V dibagi dengan delta T. Nah, ketika nilainya ini sama dengan minus,
itu namanya bukan akselerasi, namanya adalah deselerasi atau perlambatan ya. Oke. Jadi tadi ya bergerak dari 100 meter per menit ya. Meter per menit sampai 0 dengan waktu 0,5 sekon ya. Berarti ini artinya apa di sini ya? Anda terjemahkan di sini ya, Bang. Meter per menit itu adalah kecepatan. Oke, ini meter per menit. Bisa kita jadikan meter per sekon. Menjadi 0 meter per sekon. Berarti delta V-nya berapa? Berarti percepatannya berapa? Percepatannya adalah V final dikurangi V inisial dibagi dengan delta T. Sesungguhnya V finalnya itu adalah 0 dikurangi dengan 100 meter per menit. Menitnya itu adalah 60 sekon kan ya. Dibagi dengan 0,5. Hasilnya adalah min 3,34. Karena minus, maka di sini dinamakan perlambatan. Nah, gitu. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini adalah tentukanlah tekanan rod, tekanan pada batang piston ya. Tentukanlah tekanan pada batang piston. Di sini. Ya. Anda lihat bahwa kalau ada benda yang digantung secara seperti ini ya, ini digantung seperti ini, yang satu gerak ketika ini gerak ke bawah ya, ketika ini bergerak ke bawah berarti V silinder Anda tambah dengan loadnya. Kalau silindernya bergerak ke atas berarti apa? Beban atau F silinder dikurangi dengan bebannya agar dia bisa bergerak. Kalau F silindernya lebih kecil dari bebannya berarti kan nggak bergerak, ya kan? Tuh, jadi kalau dia untuk menurunkan, kalau misalkan gerakannya turun ke bawah ya, kalau gerakannya turun ke bawah, ya berarti gaya silinder ditambah dengan bebannya ya, karena gayanya sama-sama ke bawah, vektor gayanya. Nah, ketika loadnya atau bebannya diangkat ke atas ya, berarti gaya silindernya kan ke atas. Gaya silindernya ke atas. Ya, berarti gaya silinder dikurangi gaya beban. Kenapa kok nggak gaya beban dikurangi gaya silinder? Kalau gaya beban dikurangi dengan gaya silinder ya, maka harapannya apa? Ini kan silinder ini kan untuk mengangkat beban. Kalau beban dikurangi silinder, maka lebih besar bebannya. Otomatis apa? Bebannya itu nggak terangkat. Anda harus mengangkat beban sebesar 1000 Newton ini, berarti gaya silinder ke atas, gaya angkat ke atasnya itu harus lebih besar dari gaya bebannya ini, gitu. Jadi di sini F silinder dikurangi dengan beban atau load sama dengan ini sigma F sama dengan M dikalikan A, itu sama dengan masanya ya. Masanya bisa kayak ganti W dibagi dengan G dikalikan dengan A. Jadi F silinder itu bisa saya ini ya. Jadi F itu sama dengan P ya, tekanan ya. Tekanan itu adalah gaya yang bekerja pada permukaan suatu ruas permukaan. Jadi gaya bisa saya balik P dikalikan dengan A. Nah, ini A-nya ini karena dia ke atas, A untuk rod, maka A-nya adalah A piston dikurangi dengan A rod atau batang. Sehingga bisa saya masukkan di sini, bisa saya ganti P dikalikan dengan AP dikurangi AR. P dikalikan P dikurangi dengan AR dikurangi dengan load
sama dengan W per G dikalikan dengan A. Tinggal Anda masukkan di sini. Ya, maka akan didapatkan tekanannya ya. Gitu.